Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudari-saudari dalam program acara Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudari terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berjamah, bahkan menginspirasi setiap orang yang mendengarkannya. Saya percaya Roh Kudus akan meneguhkan, menghibur, menegur, bahkan menguatkan kita dan memberikan kita semangat yang baru untuk kita bisa menjalani hari-hari ini. Haleluya. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam dan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan baru untuk hari ini di mana kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kami kerjakan, dengan segala aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu terlebih dahulu sebelum kami memulai hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas, biar Roh Kudus yang menolong, membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga sumber pengajaran itu hanya dari Roh Kudus saja. Demikian juga ya Tuhan, kami yang mendengar, dijamah dan diurapi Roh Kudus. Kapan saja firman ini dengarkan, Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi setiap orang yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Hari ini kita masuk dalam renungan pagi kita dari kitab Amsal 2 ayat 19 sampai 20. Ini adalah bagian yang akhir, yaitu faedah mencari hikmat ini. Dan besok kita akan melanjutkan berkat dari hikmat. Ya, tapi nanti kita akan tetap membahas sesuai dengan section per section supaya firman Tuhan itu kita lebih pahami dan kita lebih mudah melakukannya. Kita belajar 3 atau 4 poin dan kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari, itu sangat luar biasa. Baik saudara-saudara, kita akan memulai pembacaan kita. Saya akan bacakan mulai dari ayat 19 sampai 22 ya. Segala orang yang datang kepadanya tidak kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujur akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara, kalau saudara mengikuti renungan pagi setiap hari, saudara pasti bisa melihat ada benang merah dari setiap renungan ini karena kita membahasnya ayat per ayat ya. Bahkan kadang-kadang kalau memang ada kata kunci yang penting menurut saya kita dalami bersama-sama ya. Jadi sangat baik kalau Bapak Ibu mengikutinya setiap hari supaya memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dari setiap perikop-perikop yang kita baca. Nah, kalau kita membahas ayat 19, tentu itu sangat berkaitan dengan ayat yang 16 sampai 18 ya. Ayat 19 ini dikatakan setiap orang yang datang kepadanya tidak kembali lagi. Ini kepadanya siapanya? Siapa di sini? Yaitu masih konteksnya adalah perempuan jalang. Jadi setiap orang yang datang kepada perempuan jalang ini, yang licin mulutnya, yang menceraikan suaminya, yang tidak setia perjanjiannya kepada Allah, orang tersebut, nasihat Salomo berkata, tidak akan pernah kembali. Saya sering mendengar bahwa kesaksian khususnya bagi orang-orang yang sudah terjerumus dengan perempuan-perempuan jalan, sukar sekali keluarnya. Sulit sekali keluar. Itu sebabnya Salomo berkata di sini jelas, setiap orang ya, segala orang yang datang kepadanya tidak balik lagi. Artinya apa? Orang yang datang ke perempuan jalan ini, mereka terjerumus dan tidak mencapai jalan kehidupan. Artinya
hidupnya hancur-hancur. Orang yang sudah terjerumus dalam dosa seksual itu sangat susah keluar dan sangat sulit menempuh jalan yang hidup. Jalan hidup yang dimaksud, jalan kehidupan yang dimaksud oleh Salomo di sini tentu bukan hanya sekedar hidup untuk bernapas, bukan itu. Tapi jalan hidup yaitu jalan dijelaskan di bawah itu adalah selanjutnya jalan orang benar, orang baik, dan jalan orang benar. Jalan hidup itu adalah jalan orang baik dan jalan orang benar. Lah, kalau orang sudah dijerat dengan dosa seksual, maka susah keluar dari jalan jerat tersebut dan tidak mencapai jalan kehidupan. Itu sebabnya kemarin pagi saya menegaskan, mari kita berhati-hati dengan jeratan dosa seksual. Tidak hanya orang muda, siapa saja tentu bisa terjerat. Oleh sebab itu, mari jangan coba-coba. Jelas diingatkan oleh Salomo di sini, mereka tidak kembali lagi dan tidak mencapai jalan kehidupan. Hanya kesuraman, hanya kegalauan. Kembali lagi saudara-saudara, kita pagi ini diingatkan supaya kita menjaga kekudusan kita. Jangan sampai menyerahkan kekudusan itu kepada perempuan jalang dalam tanda petik yang menjerat dan tidak kembali lagi dan tidak bisa mencapai jalan kehidupan. Nah, itu sebabnya kita perlu memiliki hikmat, pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan supaya apa? Supaya kita bisa menempuh jalan orang baik. Jalan orang baik itu seperti apa? Kita tentu ukurannya selalu firman Tuhan. Jalan orang baik dalam konteks ini, jalan yang berdasarkan firman Tuhan yang tertulis ini. Kemudian dikatakan, dan orang yang tak bercela, yang tetap tinggal di situ. Bagaimana kita, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bagaimana kita menjaga tingkah laku kita tidak bercela, yaitu tentu tetap menjaga perilaku kita berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, doa saya saudara-saudara, kerinduan saya supaya channel ini, renungan ini bisa menjangkau orang banyak dan menginspirasi orang banyak dan bisa menjadi pelita bagaimana kita menjalani hari kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ. Ya. Kita perlu jujur, ya. Kemudian orang jujur. Kemudian dikatakan orang yang tak bercela. Dikatakan tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Pengkhianat akan dibuang dari tanah itu. Orang-orang yang fasik, mereka dibinasakan dari tanah itu. Pengkhianat dibuang dari tanah itu. Kalau bisa kita ambil arti figuratifnya, kalau di sini kan, kalau tanah itu mengacu kepada bangsa Israel pada saat itu ya, tanah pilihan. Nah, orang-orang yang fasik tentu mereka diberi ganjaran. Nah, kalau kita mengambil secara figuratif, orang fasik itu tentu kepada kebinasaan. Pengkhianat pun akan dibuang dan masuk kepada kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita jangan disebut jadi orang fasik, apalagi jadi pengkhianat,
apalagi sampai pengkhianat kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, berkorban bagi kita, menebus kita. Kalau kita mengkhianati saudara-saudara, waduh, itu pasti dibuang ke dalam kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama, tadi saya katakan, kita harus berhati-hati. Artinya, kita harus menjaga kekudusan, ya, supaya kita tidak terjerat dalam dosa seksual. Karena jelas dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang terjerumus dalam ikatan dosa seksual, mereka tidak akan pernah kembali. Mereka tidak mencapai kehidupan. Tiada yang tahu kalau masih ada kesempatan. Jika tidak, itulah yang katakan tidak pernah kembali dan tidak pernah melihat kehidupan. Jadi saudara-saudara, jangan menunggu kesempatan yang kedua. Kalau kita masih bisa menjaga kekudusan kita sesuai dengan firman Tuhan, mari kita jaga setiap hari, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, katakan di sini, kita harus menempuh jalan orang yang baik. Tadi saya katakan saudara, baik itu ukurannya firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjalani hari-hari kita ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi menjaga kekudusan, yang kedua kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, yang ketiga memelihara jalan orang benar. Kembali lagi saudara, kita pelihara jalan yang orang benar. Saudara dan saya sudah dibenarkan, maka kita harus pelihara itu. Nah, jalan kita itu supaya kita bagaimana kita bisa melihara jalan orang ini, tentu kembali lagi saudara, dari awal renungan ini sampai sekarang saya tegaskan, kita jaga dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua, mari kita mengembangkan sikap jujur, ya. Kita pertahankan sikap jujur kita. Yang keempat, mari kita menjaga sikap kita sehingga tidak bercela di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita menjaga sikap kita supaya kita tidak bercela di hadapan Tuhan, tentu kita selalu berjalan berdasarkan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama tadi menjaga kekudusan, terutama dalam kekudusan dari seksual, ya. Yang kedua maksud saya, yang kedua, mari kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita memelihara jalan kita sebagai orang benar, ya, khususnya jalan kita berdasarkan firman Tuhan juga, ya. Yang keempat, yang saya tegaskan tadi, mari kita memelihara sikap kita supaya kita tetap jujur, terutama tidak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang menolong kami hari ini supaya kami bisa menjaga kekudusan. Roh Kuduslah yang menolong kami supaya kami bisa menempuh jalan yang baik, yaitu tentu ukurannya firman Tuhan, dan memelihara jalan kami sebagai orang benar, sehingga kami juga bisa tetap mengembangkan sikap kami yang jujur, terutama menjaga perilaku kami supaya kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu ada di sisi kami, secara khusus Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, supaya sepanjang hari ini kami menjadi pelaku firman Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama berdoa, siapa saja yang mendengarkan renungan ini, mereka dijamah, mereka terinspirasi, dan mereka juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah semuanya kami gunakan, biarlah semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami juga
apapun yang kami perbuat, biarlah Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Sehingga lewat hidup kami, Tuhan saja yang dimuliakan. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, biarlah kami menerima berkat yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Terima kasih sudah menyaksikan renungan pagi ini. Doa saya tetap saudara ketika saya sampaikan firman Tuhan, Anda terinspirasi oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah subscribe dan bisa mengikuti renungan ini. Dan saya rekomendasikan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang terinspirasi, supaya semakin banyak orang yang diberkati dengan firman Tuhan yang Anda pelajari di channel ini. Mengingatkan kembali, bila Bapak Ibu belum subscribe, ya boleh ditekan tombol subscribe-nya ya, supaya tetap bisa mengikuti renungan harian dan juga pengajaran-pengajaran firman Tuhan di acara-acara khusus hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, itu saja pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.